Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN 3 Bledong, Kabupaten Pacitan. Hari ini saya bersama Ibu Erna Widianti. Beliau adalah guru kelas 5 SD Negeri 3 Bledong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu. Ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang ada di kelas, atau sebelum kita melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Dan mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswanya ya Bu. Ya. Nah, baik sebelum ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti yang pertama adalah menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Itu Bu. Baik Bu, nah itu tadi kan tujuan pembelajarannya kalau tidak salah ada 3 ya Bu. Ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai nantinya? Area pengembangan yang hendak saya capai itu ada 2. Yang pertama ada pengetahuan. Dari pengetahuan, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Dari segi keterampilan, mendeskripsikan transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Itu Bu, area pengembangannya. Baik, dari yang ingin tadi saya dengarkan, tadi areanya ada 2 ya Bu ya. Ada area pengembangan yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik, saya ingin mendengarkan rancangan pembelajaran dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, juga metode pembelajarannya Bu. Ya Bu, strategi yang saya persiapkan, strategi pembelajaran menggunakan berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan maupun keaktifan siswa. Model pembelajarannya yaitu PBL atau Problem Based Learning. Metodenya menggunakan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab Bu. Nah, itu tadi tentang ada strategi, kemudian ada model, ada metode. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nantinya Bu? Untuk medianya, saya menggunakan video dan gambar atau bagan dari jaring-jaring makanan, LKPD, proyektor, dan laptop. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas 5 Bu? Kira-kira untuk pelajarannya hari Rabu depan Bu. Baik, nanti hari Rabu depan di kelas 5 saya akan datang untuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah itu, setelah kegiatan observasi, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi lagi ya Bu. Nanti didampingi juga oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Ya, saya mendapatkan gambaran media dan metode apa saja yang akan saya lakukan nanti di kelas waktu pembelajaran Bu. Baik, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan untuk melakukan percakapan praobservasi hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi pada hari Rabu minggu depan ya Bu ya. Demikian percakapan praobservasi. Sampai bertemu lagi minggu depan.
di kegiatan observasi dan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini kita sudah mulai belajar lagi ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini guru pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, hari ini Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Absen pertama Aisyah masuk. Danis. Wahyu Nisa. Nizar. Randy. Randy tidak masuk. Kenapa? Ya, semoga cepat sembuh ya. Safira. Satu ya. Septian. Ya, Sri Utari. Nah, hari ini semua sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Coba dibuka bukunya. Nah, sebelum mulai, anak-anak tahu dari mana kita mendapatkan energi? Dari makanan. Nah, sudahkah kalian sarapan pagi? Makan apa? Nasi sama lauk. Lauknya apa? Ada yang ada sayur, ada yang telur. Telur itu dari mana toh? Ayam. Ayam itu dari sumber makanannya apa? Ayam. Padi. Berarti ayam makan padi. Nah, kalau sudah dari padi, terus padinya dari mana? Dari tumbuh dari mana padi mendapatkan energi? Air, apalagi? Matahari. Nah, semuanya apa? Dinamakan dalam rantai makanan. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tadi karena materinya apa tadi? Harmoni dalam ekosistem. Tujuannya agar kalian dapat menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam jaring-jaring makanan. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, anak-anak coba perhatikan yang ada di layar. Itu sebuah komponen rantai makanan, komponen biotik. Dibuka bukunya halaman itu ada gambar toh rantai makanan. Sekarang kalian perhatikan video berikut ini.
Pada pertemuan ini kita perhatikan bahwasanya adalah akar pemakan dalam sedangkan dalam sendiri berkaitan dengan tubuhnya pada yang satunya. Kemudian disebut pembesarkan dalam produksi makanannya sendiri melalui intensitas untuk melakukan ini kedua mengikuti energi jahil dari makanan. Hari ini kita akan bermain peran. Di sini guru akan membagikan satu kata. Nanti kalian baca sesuai rantai makanan. Ini, ya. Ayo. Rantai makanan yang pertama ada apa? Ayo maju sini ya. Berdiri di situ. Nah, setelah rumput ada apa? Ayo, siapa yang bawa tulisan belalang? Setelah itu apa? Kata mana? Setelah kata geser nih. Setelah kata apa? Mana yang bawa ular? Setelah ular? Elang. Ayo yang bawa elang. Setelah elang? Mengurai. Nah, ini merupakan apa, Nana? Rantai makanan. Nah, kenapa? Kalau ini berubah bagaimana? Kalau salah satu dari hewan ini ada yang tidak ada, bagaimana? Apa yang terjadi? Hah? Tidak apa? Salah satu populasi dari hewan tersebut akan meningkat. Jika ular tidak ada, berarti populasi katak yang semakin banyak. Oke, terima kasih. Bisa duduk kembali di bawah kotaknya. Nah, paham ya anak-anak bagaimana di dalam kehidupan ada rantai makanan. Nah, sekarang dibuka lembar kerjanya, pembelajarannya. Dibuka itu bukunya. Nah, di situ ada soal dan dikerjakan. Oke, anak-anak, tadi guru sudah membagikan tugas kelompok. Nah, tugas kalian potongi nama-nama yang ada di kotak lembar tadi. Kalau sudah nanti dipotong, kalian buat rantai makanan. Dibuat melingkar boleh, dibuat kotak boleh, tapi sesuai urutan dari rantai makanan. Sudah bisa ya, Mes? Nanti mulai dari apa yang pertama? Rantai makanannya rumput. Rumput dimakan apa? Nah, dan seterusnya sampai nanti ke pengurai. Ye, bisa ye? Boleh dipilih sesuai rantai makanan yang kalian ketahui. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak bisa mempresentasikan atau salah satu mewakili mempresentasikan ke depan kelas. Oke, ayo sekarang mulai dikerjakan. Oke, ayo, sudah dipotong belum? Set, menyisor. Apa-apa? Tidak, ya sesuai rantai makanan. Ini, tetap ini. Ya, anak-anak sudah ya untuk tugas kelompoknya. Sekarang kita ice breathing dulu biar semangat. Ya, sebelum presentasi depan kita ice breathing. Yuk, coba
simbiosis di ekosistem. Bagaimana hubungannya? Hubungan antar rantai makanan. Tanaman menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya. Terus produsen sebagai penghasil makanan, konsumen yang memakan makhluk hidup lainnya, decomposer sebagai pengurai bingkai tadi atau sisa makhluk hidup menjadi nutrisi untuk tanah, jadi jamur untuk penyubur tanah. Nah, sebagai konsumen bisa konsumen 1, 2, 3 tergantung pada panjangnya rantai makanan. Kita kemarin sudah belajar ya toh tahap-tahapan konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, hari ini bagaimana perasaan kalian hari ini belajar hari ini? Menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kendalanya, kalian mengalami apa toh selama belajar sama guru? Tidak ada. Lancar ya? Menyenangkan, bisa diterima materinya ya? Oke. Nah, nanti sampai di rumah kalian belajar lagi. Oke, dibuka bukunya. Kalau ada pertanyaan nanti dijawab, aktivitas dan itu dikerjakan di rumah, ya. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bu Guru tutup. Sebelum Bu Guru tutup, kita berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu lagi di kegiatan pasca observasi bersama dengan Bu Irna Widianti yang mampu kelas 5 SDN 3 Lidung, Kecamatan Bandar, yang akan didampingi oleh beliau Bapak Teguh Basuki selaku pengajar praktek CGP Angkatan 8 Kabupaten Pacitan tahun 2020. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi lagi ya Bu Irna, terkait dengan observasi di kelas 5 yang sudah kita laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Bu Irna proses pembelajarannya yang sudah dilaksanakan di dalam kelas ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan terkait kegiatan observasi. Yang pertama, perasaannya Bu Irna, bagaimana perasaan Bu Irna terkait observasi kelas yang sudah panjenengan laksanakan kemarin Bu Irna? Amin. Perasaan saya senang Bu. Biasanya di dalam kelas mengajar sendiri bisa dibantu oleh Bu Wiji. Bagaimana kekurangan saya di dalam mengajar di dalam kelas, seperti itu. Baik Bu Irna, Bu Irna tidak ada apa gredek ataupun grogi Bu Irna? Ada Bu. Biasanya mengajar di kelas itu sendiri, kok sekarang sama Bu Wiji diawasi. Karena memang baru pertama kali ya Bu Irna. Nah, bisa Bu Irna ceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan dan tahapannya bagaimana? Silakan Bu Irna. Ya, terima kasih Bu Wiji. Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama dari pengetahuan Bu. Yang pertama, siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Kemarin kan materinya IPAS, ekosistem. Nah, yang kedua, dari segi keterampilan, siswa mampu mendeskripsikan transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam, serta siswa mampu berkolaborasi dengan baik sesama anggota kelompoknya. Itu area pencapaiannya Bu. Di area pengembangan Bu Irna mengambil aspek pengetahuan, aspek keterampilan, di mana siswanya
alhamdulillah Bu sudah mulai berhasil dan bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Terus menurut Bu Irna, apakah ada kekurangan atau mungkin kendala yang dihadapi di dalam kelas kemarin, Bu Irna? Ada Bu, ada sedikit kendala di dalam kelas. Apa itu? Ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kelompok. Ada beberapa anak yang masih kurang aktif mengikuti kegiatan ataupun berkolaborasi di dalam kelompoknya. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi, Bu Irna? Mungkin karena anaknya pendiam Bu, jadi mungkin kurang percaya diri, dia merasa malu. Jadi dia merasa isim, malu, kemudian kurang merasa percaya diri untuk bisa bergabung dengan kelompoknya. Ya. Nah, rencana kedepannya akan seperti apa Bu Irna lakukan? Apa yang akan Bu Irna lakukan kedepannya? Untuk kedepannya saya selalu memberi motivasi pada setiap anak. Saya tidak membeda-bedakan antara anak satu dan yang lain. Jadi saya beri motivasi bahwa anak itu semuanya sama, punya kesempatan yang sama. Jadi untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi di rencananya tadi Bu Irna akan memberikan motivasi yang besar kepada siswanya ya, supaya dia bisa menyesuaikan diri, bisa percaya diri lagi bersama teman. Kemudian presentasi juga ya di depan kelas. Nah, kapan Bu Irna akan melaksanakan rencana kegiatan tersebut? Karena kemarin pelaksanaan UTS dan minggu ini adalah peringatan Hari Santri ya, mungkin kita minggu depan. Rencananya Bu Irna akan melaksanakan kegiatan ini minggu depan. Terima kasih Bu Irna. Kita akan tunggu rencananya. Kemudian nanti akan kita refleksikan kembali apakah rencana tersebut berhasil atau tidak. Saya harap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang kita beri kesempatan pada beliau Pak Teguh untuk memberikan sedikit umpan balik terkait percakapan pasca observasi kami. Ini berarti tidak boleh banyak. Terima kasih kolaborasinya Bu Irna selama uji yang hari ini melakukan proses uji. Dari pengamatan saya ini alur ceritanya sudah berjalan dengan baik, khususnya untuk identifikasi penggalian masalah secara menyeluruh dan lebih lengkap, dan perlu ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam atau yang berbobot gitu. Kalau minat belajar siswa muda tentu ada akar masalah yang membelakangi atau menyebabkan anak-anak karena semangat belajarnya belum jadi tidak aktif kelas ini. Uji nanti bisa menambahkan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Itu yang barangkali sedikit perlu ditambahkan. Uji, saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya semangatnya uji dan karena kolaborasinya pagi ini dalam proses ujian luar biasa. Mudah-mudahan membawa manfaat yang besar untuk SD Negeri 3 Ayu. Ya, uji. Terima kasih. Kegiatan pasca observasi kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Teguh Basuki selaku PP CGP Angkatan 8